Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mesa Vegia Wirka, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas 2018. So, kali ini saya ingin berbagi beberapa materi perkuliahan saya di jurusan Ilmu Komunikasi dalam mata kuliah Strategi Komunikasi dan Networking. Di topik kali ini saya ingin membahas tentang networking atau jaringan. Membahas tentang networking atau jaringan, sebenarnya ini sangat relate sekali dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial ya, mana kita membutuhkan interaksi, komunikasi, dan membangun relasi dengan orang lain. Dan kali ini saya ingin berbagi tips nih sama teman-teman semua, mulai dari bagaimana kita membangun networking, sampai mengembangkan networking, hingga bagaimana cara untuk mempertahankan networking ini. Dan apa sih manfaat atau kegunaan networking dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan networking atau jaringan? Jadi, networking atau jaringan menurut Michael Duluth adalah hubungan personal yang terjalin antara seseorang dengan orang lain, di mana adanya ikatan emosional yang erat di antara keduanya, saling mengenal dan saling memberi. Selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan dari networking. Yang pertama adalah untuk kepuasan pribadi. Nah, ini berhubungan dengan eksistensi seseorang. Pasti kita selalu menilai bahwa orang yang memiliki networking atau jaringan yang banyak adalah orang-orang yang memang memiliki potensi diri yang berkualitas, mampu berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan siapa saja, tidak terbatas oleh latar belakangnya. Intinya, ini akan berdampak langsung terhadap eksistensi diri kita. Jika kita memiliki banyak networking, maka eksistensi dari atau image dari diri kita sendiri atau citra diri kita akan jadi lebih baik juga. Dan yang kedua adalah panduan karir. Dengan memiliki networking atau jaringan yang memiliki latar belakang berbeda-beda, profesi berbeda-beda, dan kemampuan mereka yang berbeda-beda, ini bisa kita jadikan sebagai tempat berdiskusi, bertukar pikiran, sehingga kita mendapatkan banyak pembelajaran, pengalaman, dan yang positifnya dapat kita jadikan sebagai inspirasi. Dan yang ketiga adalah untuk membuka pintu. Misalnya nih, kita sebagai mahasiswa yang sebentar lagi insya Allah akan menamatkan perkuliahan. Pastinya kita akan memasuki lapangan pekerjaan. Contohnya, misalnya kamu ingin bekerja di sebuah perusahaan dan kamu bingung, aduh gimana sih caranya agar saya mampu mendapatkan informasi lebih tentang perusahaan itu, atau bagaimana sih celah untuk dapat mendaftar di perusahaan tersebut. Dan alhamdulillahnya kamu memiliki networking atau jaringan yang mampu menghantarkan atau menghubungkan kamu, mempermudah akses kamu untuk masuk ke perusahaan tersebut. Dengan adanya networking ini, kamu bisa di coaching terlebih dahulu atau mendapatkan informasi yang lebih mengenai perusahaan tersebut, dan alhasil kamu bisa masuk ke perusahaan tersebut karena bimbingan dari networking tersebut. Dan yang keempat adalah untuk pemecah masalah. Misalnya, kamu sedang dihadapi oleh suatu permasalahan. Kamu memiliki networking dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Kamu bisa manfaatkan mereka untuk berdiskusi, meminta nasihat, meminta saran, sehingga kamu akan mendapatkan ide-ide solutif untuk memecahkan masalahmu. Dan yang kelima adalah sebagai pembelajaran. Dengan semakin banyaknya networking atau jaringan yang kamu miliki dengan latar belakang yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, pokoknya semua berbeda. Dan semakin banyak keberagaman itu, kamu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa juga dari mereka, inspirasi yang luar biasa, dan pembelajaran yang berbeda-beda juga, ilmu-ilmu baru dari mereka. Nah, dengan demikian, kamu akan mendapatkan ilmu serta pengalaman yang luar biasa karena keberagaman tadi. Kita udah tahu kan apa yang dimaksud dengan networking dan apa sih manfaat networking ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata begitu besar manfaat kita memiliki networking dalam kehidupan kita ya teman-teman. Jadi selanjutnya, setelah kita tahu, maka tugas kita di sini bagaimana sih cara kita untuk membangun networking. Di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah rencanakan. Rencanakan di sini adalah brandinglah dirimu sebaik mungkin, karena apa yang kamu tampilkan, kamu perlihatkan kepada orang lain, itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi orang-orang yang bertemu denganmu. Dan jika kamu telah memiliki citra positif di mata orang lain, maka pertahankanlah citra tersebut. Dan ini akan membuka gerbang kamu untuk mendapatkan networking yang banyak. Nah, yang kedua adalah petakan jaringan.
Petakan jaringan di sini yang pertama adalah jaringan personal. Jaringan personal ini bisa dari keluarga kita, dari saudara, keluarga besar, dan berusaha untuk optimalkan jaringan di keluargamu terlebih dahulu. Bangunlah hubungan yang lebih intim dengan keluarga terlebih dahulu sebelum membangun hubungan dengan orang lain. Dan selanjutnya adalah jaringan profesional. Jaringan profesional ini bisa dari guru di sekolah, kita sebagai mahasiswa dengan dosen, dan kita dengan kolega atau relasi jika kita di kantor. Dan yang ketiga adalah jaringan virtual. Jaringan virtual di sini bisa kita katakan adalah teman-teman kita yang berada di sosial media, teman-teman dunia maya, yang kita tahunya hanya melalui sosial media, dan kita nggak tahu sih apa kepribadian atau gimana sifat atau sikap orang tersebut secara realnya. Dan so pasti ini juga termasuk sebuah jaringan atau networking walaupun hanya secara virtual. Tiga adalah persiapkan jaringan. Jika kita sudah berhasil membangun jaringan dan kita sudah petakan juga siapa yang nantinya akan kita jadikan network atau jaringan, selanjutnya tugas kita adalah persiapkan jaringan tersebut secara optimal. Kita perbanyaklah komunikasi, interaksi dengan mereka, dan kita memilih apa sih media atau saluran yang tepat bagi kita untuk berkomunikasi. Dan sejatinya manusia ini terkadang juga malu untuk memulai. Nah, sebagai kita yang mencari network tersebut, cobalah untuk ikhlas memulai hubungan tersebut dengan memberi terlebih dahulu atau membuka pembicaraan di antara keduanya. Dan yang keempat adalah luangkan waktu. Dan ini sangat penting karena bagaimana caranya kita ingin mendekatkan diri atau berhubungan baik dengan networking, mendapatkan networking yang banyak, sedangkan kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Dan ini akan menutup jendela kita untuk mengembangkan komunikasi, bertemu dengan orang-orang lain jika kita hanya asik dengan dunia kita sendiri. Berikutnya adalah tips membentuk hubungan yang berkualitas. Yang pertama adalah jaringan itu butuh perencanaan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sejatinya yang terlebih dahulu yang perlu kita siapkan itu adalah branding diri menjadi lebih baik. Dan jaringan itu sangat butuh perhatian dan kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan orang lain. Karena sejatinya kita dalam membangun relasi dengan orang lain pasti ada niat untuk ingin mendapatkan value dari orang tersebut. Dan yang kedua adalah pergunakan alat bantu untuk membangun jaringan. Dan yang ketiga, bentuk Board of Director atau PBOD. PBOD adalah orang-orang yang menaruh perhatian kepada kita, menasehati kita, memberikan saran dan bimbingan terhadap hidup kita. Siapa sih yang dapat kita anggap sebagai PBOD? Bisa dari lingkungan keluarga, pertemanan, sahabat, atau masyarakat di sekeliling kita. Intinya, orang yang dapat kita sebut sebagai PBOD adalah orang-orang yang benar-benar berperan atau berjasa dalam kelangsungan kehidupan kita. Yang keempat adalah bangun orbit credibility. Orbit credibility adalah suatu proses yang dibangun oleh seseorang mulai dari mereka menjadi anggota sebuah organisasi, lembaga atau instansi ataupun sebuah proyek, dan ketika mereka diberikan kepercayaan untuk menempati sebuah bidang, walaupun mereka ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi passionnya, namun ketika mereka sudah diberikan kepercayaan, harusnya mereka bisa berpikir bahwa nantinya itu akan menjadi atau dapat membangun karir mereka untuk mencari networking. Nah, selanjutnya yang kelima adalah manfaatkan network halo effect. Dan yang keenam adalah kemampuan berkomunikasi. Karena komunikasi ini adalah kemampuan dasar yang pertama kali harus dimiliki oleh orang yang ingin memiliki network atau jaringan. Karena komunikasi adalah proses pembuka interaksi atau komunikasi seseorang dengan orang lainnya. Bagaimana jika kita tidak memiliki cara berkomunikasi yang baik dan kita hendak membuka pembicaraan dengan orang baru yang ingin kita jadikan networking atau jaringan kita. Melalui komunikasi lah kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, itulah singkatnya mengenai bagaimana cara untuk membangun networking atau jaringan. Selanjutnya tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan jaringan atau networking ini. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah
hubungi anggota jaringan ini. Dan sarannya, usahakan 1 kali 1 tahun itu minimal kita harus menghubungi mereka, karena melalui komunikasi inilah kita bisa untuk selalu mengikat hubungan, interaksi, walaupun itu mungkin terbatas jarak dan waktu, tapi setidaknya kita kembali mengingatkan akan hubungan kita dengan networking atau jaringan ini. Dan yang kedua adalah tolong menolong dengan anggota jaringan. Artinya kita harus saling membutuhkan dengan mereka. Ketika network dapat membantu kita, begitu juga sebaliknya, kita harus memberikan feedback yang baik pula kepada mereka. Dan yang ketiga, katakan terus terang apa yang kita minta dan harapkan. Nah, ini yang terpenting. Ketika kita merasa membutuhkan jasa dari network atau jaringan, usahakanlah untuk selalu bersikap jujur, terus terang, sentuhlah hatinya. Karena jika kita meminta bantuan dengan hati, tulus dari hati, maka akan tumbuh rasa empati dari network atau jaringan kita. Yang keempat adalah bersikap baik, ramah, dan menyenangkan. Karena pada dasarnya ini merupakan sikap alamiah manusia. Kita cenderung lebih suka untuk berhubungan dengan orang-orang yang baik, ramah, serta menyenangkan. Dan yang kelima adalah sensitiflah dengan waktu, alias manfaatkanlah waktu sebaik mungkin ketika kamu bertemu dengan network atau jaringanmu. Bisa jadi kan ketika kamu membuat janji dengan networkingmu, ada janji atau kesibukan lain yang ia cancel hanya untuk berkomunikasi denganmu, tapi kamu malah memanfaatkan waktu tersebut dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak ada manfaatnya. Ini akan merusak kepercayaan dari network dan juga akan berdampak buruk terhadap hubunganmu dengan networking. Dan di sini saya juga akan berbagi tips nih mengenai bagaimana sih cara kita untuk menghindari hal-hal yang buruk ketika mengembangkan jaringan. Yang pertama, jangan mengirimkan pesan secara broadcast. Artinya, jangan pernah mengirimkan pesan itu secara bersamaan kepada orang yang banyak dalam waktu yang sama. Dan karena alangkah lebih baiknya kamu itu melakukan komunikasi itu secara personal, tidak hanya mengirimkan pesan siaran, karena ini akan menutup jendela hubungan personalmu dengan networking. Dan yang kedua, jangan manfaatkan jaringan tuh hanya untuk ladang berjualan. Kebanyakan orang-orang di saat ini, ketika ia memiliki grup dengan networknya atau dengan kelompoknya, malah menjadikan grup tersebut dengan hal-hal yang menguntungkan secara sepihak, dan itu akan merisihkan orang-orang yang berada di dalam grup tersebut. Dan ini akan menimbulkan image negatif tentang kita, orang merasa risih dan tidak nyaman dengan kita. Dan yang ketiga, jangan menggunakan kata-kata yang terlalu frontal, karena kita tidak tahu sebenarnya orang itu bisa menerima atau tidak, karena manusia ini memiliki kepribadian atau hati yang berbeda-beda. Kita harus lihat dulu siapa network yang dapat kita beri kata-kata yang terlalu frontal atau tidak. Nah, seperti itu harus dipahami terlebih dahulu agar nanti tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang buruk jika kamu menerapkan kata-kata yang frontal ke semua orang tanpa melihat dulu orang ini bisa menerima atau tidak. Dan yang keempat, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena kita sebagai manusia yang harusnya berpikir secara kritis, jangan terlalu gegabah terlebih dahulu. Dan selanjutnya, jangan jadikan pertemuan atau komunikasimu dengan networking itu sebagai ajang menggosip. Dan ingat loh, gosip itu dosa. Dan yang terakhir itu jangan mendominasi, karena orang pada dasarnya juga ingin didengarkan. Bukan hanya kita saja yang boleh berkata-kata, tapi kita tidak pernah mau mendengarkan orang lain, karena itu sangat melanggar kaidah-kaidah atau etika sekali dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, saya ingin bagi tips juga. Setelah kita membangun networking hingga kita bisa mengembangkan networking, lalu sekarang tugas kita terakhir yaitu mempertahankan networking ini supaya langgeng. Karena sejatinya networking ini bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan untuk mempertahankan networking ini bisa kita katakan susah-susah mudah nih teman-teman. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan networking ini dan membuat hubungan kita dengan networking itu menjadi langgeng. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu selalu bangun dan jaga selalu hubungan. Maksudnya di sini, selalu berusaha untuk temukan minat yang sama dengan saling bertukar cerita, bertukar pikiran, dan bertukar pengalaman misalnya. Dan yang kedua, lakukan percakapan yang sesungguhnya.
Karena sejatinya manusia ini adalah makhluk yang juga bosan terkadang dengan hal-hal yang terlalu berlebihan dalam berkelakar. Intinya kita juga harus bisa membedakan hal-hal yang mana porsinya serius dan tidak serius, atau hanya bercanda seperti itu. Dan yang ketiga adalah upayakan hubungan itu secara langsung atau tidak cuma di sosial media saja. Karena sejatinya komunikasi yang baik atau hubungan yang baik itu adalah hubungan yang terjadi secara live, secara langsung, bukan melalui media dunia maya saja. Nah, yang keempat adalah tetap fokus dengan tujuanmu. Kelima adalah membalas dan memberi terlebih dahulu. Di sini peran kita bukan hanya sebagai pembicara atau yang menyampaikan informasi atau membutuhkan orang lain saja. Dengan begitu sifat kita, otomatis lawan kita juga seperti itu, karena kita sama-sama manusia. Intinya kita pada dasarnya juga perlu didengar dan kita juga membutuhkan respon. Cobalah untuk berpikir bahwa diri kita itu sebagai lawan bicara kita. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.